kemarin sih. Oke. Patch ketika pertama kalinya kita mengetahui bahwa Super Minion itu sama kuatnya dengan Wave Minion yang didapatkan oleh Lord. Jadi nggak heran kalau seandainya tim yang dominate banget di early game dapetin best turret, kayak best turret tuh pokoknya harga mati. Privilege. Di Lord yang pertama, dia dapetin privilege buat ngelepasin lane-nya tanpa pusing-pusing lane-nya bakal kalah push. Karena Super Minionnya ini sekarang bener-bener di buff abis semenjak tanggal 31 Januari kemarin. Oke. Nah ditambah lagi, beberapa hero mendapatkan buff yang signifikan. Beberapa hero juga sangat-sangat powerful di gold lane. Contohnya kayak Nathan, terus ada Roger juga yang kebetulan di ban. Oke. Jadi ya kayaknya nggak heran sih kalau sebenarnya nanti ada satu tim yang bener-bener dominasi banget. Kemungkinan besar kalau snowballnya berhasil, comebacknya bakal susah. Ya itu dia ya, itu juga yang mungkin sekarang terjadi. Oke, tapi untuk band terakhir di fase yang pertama untuk EVO setelah adanya Harriet dan juga Nathan, apakah Cloud akan masuk ke priority band lagi untuk bisa merespek terhadap satu sosok Skylar dari RRQ Hoshi? Kenapa tidak? Tamat sudah memang riwayat dari Cloud untuk Skylar. Ya kenapa tidak? Kenapa tidak dicoba untuk sebagai salah satu prioritas band? Dan kalau misalnya nggak mau di band, ya possibility untuk di first pick itu sangat tinggi. Ya oh tidak, Matilda. Oke. Menutup bagaimana early tempo yang sangat-sangat agresif ketika ada Matilda dan Barats yang masih terbuka. Jadi kayaknya ngedinai satu pick yang bisa dibilang sangat-sangat berbahaya juga untuk tabrakan di early gamenya. Apalagi ketika ngomongin soal Matilda, dia bisa membuat banyak jalan juga untuk para gold laner, untuk escape ability juga, agar mereka nantinya bisa bertahan hidup ketika terkena ganking. Oke. Berarti sebenarnya masih banyak ya yang bisa menjadi pilihan. Karena, nah itu dia, tapi Barats first pick. Barats dulu nih. Sepowerful itu ya. Oke, tapi untuk Lui terbuka. Kita tahu bagaimana Lui ini juga menjadi satu primadona sekarang. Oke. Tapi apakah Luoi ini akan di follow up dengan combo area of effect lagi? Tadi kita udah melihat di game yang pertama, Clay membawakan Luoi tapi Vin membawakan Franco. Jadi kombonya adalah combo pick off, Oke. bukan combo area of effect. Sementara dispersion rotation adalah combo area of effect sehingga hal tersebut mungkin bisa didinai dengan hero-hero area of effect juga. Minotaur. Strategi, mereka pick Minotaur tapi mereka mau pick Valentinanya. Iya, mereka biar- gak mau di counter dengan adanya Minion Fury mereka sendiri. Berarti ini harus kayak ngambil hero-hero yang early agresifnya juga nggak kalah sama Valentina. Dan salah satu hero Rom yang sangat pentingkan di sini adalah Grok. Oke. Dimana kita tahu Finn juga power dengan Grok. Ya. Mau tidak mau mereka harus ngamanin itu terlebih dahulu karena after this pick ini berbahaya untuk para pasukan RRQ. Atau mereka mau bawa Kaja dulu untuk pick yang lebih secure. Oke. Apalagi dengan adanya Minotaur yang kita tahu sendiri ketika di hantakan yang ketiga, Minion Fury akan bisa membatalkan serangan tersebut. Luoi Cloud. Cloud-nya lepas. Skylar yang tidak jadi menamatkan Cloud kali ini. Masih lanjut ya? Masih lanjut permainannya, tapi harus aku garis bawahi. Apa tuh? Strategi memberikan Cloud untuk Skylar, tapi Sengaja. ada Minotaurnya. Yap. Sengaja. Bukan tanpa persiapan ya, tapi kita tahu ya kadang kombonya Lui Cloud itu dia bisa diversion terus balik lagi ke Battle Mirror Rematch. Iya, iya. Asalkan- Enak banget Asal buat nggak kayak clear. Eman Eman. dan juga Moreno yang miskom ya kayaknya. Bukan, itu antara miskom sama sengaja sih. Isengnya dapet sih. Iseng. Oke, tapi kalau ngomongin gold laner, kayaknya gold laner di pick di sini kayaknya terlalu cepat menurutku pribadi. Masih terlalu Lepasin banyak aja. gold laner yang masih bisa dibawakan Terizla? sama Brands. Jadi kayaknya pick aman dulu aja kayak Terizla atau bahkan kalau misalkan exportnya di ban, kita tahu sendiri. Kayaknya sebenarnya kalau jungle pick di sini juga masih safe banget Yap. untuk Annabelle. Oke, belum kelihatan ya sebenarnya bakal bergerak kemana nih. Tapi ada komen dari Bang KB Oh, nih. ini minggu berapa ya? Saya lupa ya. Silakan setuju atau tidak. EVOS tidak pernah kehabisan jungler muda berbakat. Annabelle menjadi salah satunya. Versik, Fan, Sutsujin, Sotsojin, Tas. Iya. Make It sekarang. Bahkan Make It sekarang yang ada di Iya. MDL. Iya benar. Banyak lah ya Besok, jungle-nya. besok Ranger Mas. Woi, oh gitu. Saya nggak main jungle. Mainnya ke jungle. Saya mainnya ke jungle. Mainnya ke jungle Main ke aja. hutan. Oke, Kaja Ben yang tadi udah sempat kita bahas. Apalagi ketika ada Barats dan Kaja, ada dua hero yang bakal terkunci. Oke. Ditambah lagi dengan Minotaur, hentakan ketiganya udah pasti bakal cancel ketika Minion Fury. Yap, bahkan di Sperestoma itu ganggu banget kan. Oke, tapi untuk kali ini RRQ Hoshi mereka akan mempersempit untuk Brands dan juga Annabelle harusnya. Alpha kah yang bakal ditutup?
Dan ternyata link dulu. Link dulu sih lebih aman sebenarnya. Untuk assassin karena ini possible banget untuk keluar. Aku malah mikir kalau dengan 3 pick seperti ini, Fanny juga masih possible sih Oke. untuk keluar. Entah kenapa Fanny pick juga untuk di ban dari RRQ bakal jadi opsi yang bagus. Atau Alpha for sure untuk hero power yang di-deny. Gue lebih ke arah Alpha sih. Boleh. Karena mungkin ya, dari Skylar dia tahu how to handle Fanny, tapi kalau how to handle Alpha agak cukup berat kalau early-nya udah di pressure. Iya. Tapi setidaknya ada Detona di sini, ada Barats yang bisa ngebantah sedikit bagaimana keraguan dari Alpha yang tadi Ranger Mas mention. Yuzong untuk Don ya. Ini ban ke arah mau Alpha atau mau tutup ke arah assassin lagi? Gold laner dulu boleh. Betul boleh. Iya, ada komen lagi nih dari R7. Siapapun yang menang dialah yang terbaik. Hal terpenting adalah tidak pernah menyerah. Jadi quotes of the day adalah Quotes never of the day. surrender. Never surrender, hari ini semuanya. Hari ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah Ini kalau menyerah. ada The Massive dia nyanyi nih. Bruno. Jangan menyerah. Iya. Ya, hero-nya Brans yang ditutup sekarang. Menyisakan beberapa hero seperti Kari salah satu contohnya. Dan Cloud juga kita tahu sendiri masih ada Leslie untuk jawabannya. Brans pun pernah membawakan Leslie ketika berhadapan dengan Cloud. Pada saat itu Cloud digunakan oleh Nino di season 12. Tapi Nolan. Nolan. Early game pressure untuk ini dia. Skylar kembali lagi menjadi target utama Profesor. Ya, apalagi kita tahu sendiri lah. Cloud ini kan sering banget bawain Purify. Jadi kayaknya sebuah jawaban dari Nolan untuk melakukan pressure di early game. Versik ditantang untuk bermain dengan Assassin Jungler. Apakah dia akan menerima di last pick tersebut? Hayabusa sih lucu nih, mainin aja nih. Iya, Hayabusa bisa Hayabusa dimainkan di mainin sini. aja. Tapi Arlot pick terlebih dahulu. Oh nice pick Untuk banget. Vin seharusnya. Atau jangan-jangan Don pick di sini. Yap, tetap Baratnya bakal ada di jungle gitu Balas ya. jungle ya. Iya. Terus kita mainin support aja kalau nggak. Tapi Arlot P ini juga enak banget buat melawan para assassin ya. Dan ternyata Chip, oke. Pertama kali hero chip muncul, aku sempat mention nama Vin sebagai roamer yang sangat-sangat mampu untuk membawakan hero tersebut. Macro play akan menjadi jawaban dari kubu RRQ Hoshi. Dan sekarang tersisa gold lane pick. Tidak ada Carmilla untuk game kali ini karena chipnya last pick. Dua teleport yang itu pernah dibawain juga sama alter ego kan Waktu itu kontes-kontesan. Ya. Tapi kali ini Leslie. Sesuai dengan data dan referensi. Itu alasan aku suka data. Yes. Dan bahkan kali ini benar-benar cukup menegangkan dengan traffic yang mereka miliki nih. Oh. Ini Tapi- berarti debut pick ya untuk Leslie di Iya, season tapi ini gak ya? ada yang namanya win of nature untuk Cloud. Tapi dituntut untuk buat win of nature karena ada Nolan. Dan ini ditutup serba salah. Skylarnya harus Itu dia. survive sendiri nih. Itu dia, dengan adanya Berserker's Fury juga yang bisa dibawakan. Apalagi dengan adanya Endless Battle juga yang tetap menjadi core item dari Leslie. Pick yang sangat-sangat menantang sekali dari EVOS Glory untuk memenangkan match up di early game mereka. Apalagi dengan adanya Leslie dari Brands. Last pick yang menutup drafting di game kedua. Oke. Apakah mampu untuk kembali membungkam Skylar sebagai ujung tombak dari RRQ Hoshi? Mampukah RRQ Hoshi membawa ke game yang ketiga atau EVOS Glory menenggelamkan RRQ Hoshi ke dasar klasemen? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, malam minggu nonton derby klasik ya. Oke, tapi ya untuk sejauh ini kita akan melihat bagaimana dominasi yang memang dipegang sama EVOS Glory di game yang pertama akan mereka coba untuk pertahankan. Tapi perlu diingat, ini gold laner mereka adalah gold laner yang butuh banget item. Butuh banget dengan adanya scaling heroes. Jadi space yang akan diberikan untuk Brands dan sembari juga menekan ke arah lane dari Skylar. Oke, tapi nampaknya lihat dari sisi XP lane ini Fluffy cukup mengungguli. Oke. Yang tandanya mungkin rotasi yang akan dibuat oleh para pasukan RRQ menekan karena Leslie-nya agak sedikit jarang. Kecuali Finn mampu bermain dengan macro play-nya. Itu yang dibutuhkan tadi. Dan mungkin ini satu-satunya kesempatan untuk para pasukan RRQ bisa nge-catch up gimana Brands di arah top lane dengan adanya dua rotasi yang dimilikinya. Yap, ini Dreams juga konfusif, tank, dia pakai Vitality, dia pakai Tenacity. Super safety dia bakal siap pasang badan di depan, tapi lihat Brands. Ini kembali menggunakan Master of Camouflage-nya. Mundur lagi perlahan, hanya coba untuk bertukar damage aja. Dipoke tipis-tipis, tapi Finn is coming. Oke, mencoba untuk menghajar Brands di arah top lane. Masih punya flicker juga, tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi damage dari Brands memang tidak bisa dipungkiri dengan
adanya true damage menjadi poking yang sangat pasti. Apalagi chip dari Finn di tangan kali ini RRQ. Tapi Annabelle hampir saja berhasil mendapatkan first blood. The first blood! Annabelle out of nowhere berhasil mendapatkan first blood menjadi sebuah keuntungan sangat mahal dan bahkan Annabelle masih mau lebih. Mencoba untuk menuju ke arah seorang Finn. Looking for double kill. Annabelle gagal untuk mendapatkan double kill. Lethal Ignition yang meledak-ledak juga ya. Ini ngebuat play harus tumbang. 1 point kill berhasil untuk ditabung oleh EVOS Glory kembali early yang bisa mereka pegang. Tapi ada flicker juga yang digunakan oleh Vin. Ini juga menjadi kerugian awal agar tim fight di Turtle mungkin bisa 50-50. Oke, masih coba untuk tarik ulur tapi kita tahu bagaimana tank jungler memegang objektif lebih diunggulkan. Oke, tapi lihat di sana ada Final Slash memasuki ke arah seorang Flavi. Dan tampaknya kali ini power of retribution di tangan seorang Persik. Dengan Annabelle yang tumbang para pasukan dari tim RRQ, mereka membalaskan kembali. Dan bahkan harus kehilangan 2 player dari EVOS Glory, Fluffy dan Annabelle. Yap, dan RRQ Hoshi kali ini mereka cukup komit untuk bisa langsung kontes menuju ke arah turtle-nya. Bahkan Annabelle-nya hilang, turtle-nya masih bisa didapatkan. RRQ Hoshi, mereka mencoba untuk bisa melakukan perlawanan di game yang kedua. Oke, kembali lagi dengan fucking damage terjadi. Dapatkan Ton! Berhasil mendapatkan 1 poin dengan ada Final Slash. Datang dengan tiba-tiba, berubah segalanya dan bahkan Finn di sana akan menjadi korban jiwa Cloud-kun. Apakah dia berani dengan agresivitasnya? Ternyata tidak. Ini kayaknya kalau ngomongin Cloud-kun sedikit ya, kayaknya target yang bisa diambil dari IMU adalah Final Slash. Karena itu akan menciptakan combo yang luar biasa dengan Dreams sebagai chain CC combo yang bisa dimainkan di game kali ini. Karena sisanya kayaknya ultimate-nya gak bakal benar-benar bisa fungsional, terutama untuk Valentina yang sangat-sangat membutuhkan follow up. Apalagi follow up cepat kalau kita ngomongin soal Minion Fury loh. Oke, tapi masalahnya juga ini RRQ mereka harus bisa setidaknya catch up di early game dan menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. Karena nanti kalau kita tahu Leslie Brands bisa mendapatkan item, ini bahaya banget. Oke, dan bakal lihat surprise menuju ke arah top lane-nya gagal. Dari kedua belah pihak, EVOS sangat baik untuk disengage. Ini tidak bisa dipungkiri. Lihat berapa kali tadi para pasukan RRQ memancing keributan. Karena mereka sadar mereka butuh snowballing untuk membuat sosok dari Leslie tidak bisa berkembang. Apakah Fluffy menjadi korban keganasan dari seorang Don. Poking damage yang berarti membuat Annabelle sendirian. Yap. Dan Annabelle masih cukup catch up ya dari segi levelingnya juga. Sama-sama di level 7 untuk kali ini dari kedua belah jungler. Iya. Karena kayaknya gak ada kerusuhan yang begitu dominan Iya. juga kan dari RRQ Hoshi-nya walaupun mereka mendapatkan turtle yang pertama. Tapi levelnya masih sama juga nih untuk Versik dan ini dia yang kita nanti-nantikan kerusuhan di early game. Persik, salah satu player assassin yang tidak kenal takut tapi lihat target utama mereka menuju ke arah seorang Fluffy. Oh, coba dimakan ada Final Slash, Stone membuat Fluffy harus mundur ke arah belakang seperempat darah terakhir. Retribution membuat adanya purple buff dan ingat purple buff sangat dibutuhkan oleh seorang Nolan karena kalau enggak Nolan lumpuh tak berdaya. Dan membiarkan dari turtle-nya bisa diambil oleh RRQ Hoshi ya. Fokus Surprise pada top lane. attack, Annabelle bakal coba dipaksa dan bahkan hilang. 1 poin kill didapatkan akibat rotasi dilakukan oleh seorang Finn. Bahkan di sana seorang Persik berhasil mendapatkan Glimpse juga 2 poin kill. Membuat tim EVOS Glory berada dalam under pressure. Yap, dan ini menjadi sesuatu yang baik modal awal untuk RRQ Hoshi. Mereka bisa merebut poin di game yang kedua dan memaksa nantinya ke game yang ketiga karena match up Brands untuk bisa mengcounter Skylar di lane ini masih belum berjalan sesuai rencana loh. Iya, ada perbedaan 2 level yang sangat-sangat signifikan. Dengan adanya 1 outer turret juga yang diamankan oleh RRQ Hoshi membuat snowballing effect tidak berhenti begitu saja dan akan terus bergulir. Untungan masih dipegang oleh RRQ. Oke, tapi nampaknya di sana Don bakal coba dipaksa hilang. One last hit, Don membalikan kembali kanan dengan Final Slash shutdown pun terjadi. Mau tidak mau, perpasukan dari tim EVOS mereka harus mundur ke arah belakang. Tidak boleh sembarangan maju karena kondisinya adalah ada Skylar di sana. Yap, tadi Vengeance balik lagi ya dia yang akhirnya bisa juga dipunish sama pemain-pemain dari EVOS Glory dan sekarang Brands dibiarkan sendirian. Dengan hilangnya outer turret, posisinya ini bakal makin susah untuk bisa menahan nih laju wave minionnya. Ya, kalau kita lihat dari draft udah pasti Assassin Jungle butuh level 15. Butuh banget yang namanya snowballing effect dan momentum di mid game sampai late game. Sehingga inilah timing yang tepat untuk Skylar dengan win rate 100%-nya untuk mencari pundi-pundi gold sebanyak mungkin. Oke. GP-nya 25 kali. 25 kali dan bakal lihat tiba-tiba datang para pasukan dari tim EVOS. Mereka terkena surprise dari top lane. Berhasil mendapatkan Dreams. Maka coba dipaksa dan bahkan tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan Sisi yang dimiliki RRQ. Brands pun harus mundur dan dia tidak memiliki flicker kali ini. Yap,
Dan sekarang udah mulai kelihatan dari perbedaan level antara Anavel dan juga Versik. Tertinggal 2 level, ini ngebuat dari Anavel harus lebih memiliki space lagi dan ini udah kelihatan. Anavelnya makan lane bawah. Oke, mencoba untuk maksimalin lane jauh, tapi ingat bahwa ada Y-Walk. Kenapa harus jalan untuk Chip? Dia bisa menguasai hampir semua lini jungle yang ada di Lane of Dawn. Dan Vin tinggal berkeliling aja dengan shortcutnya juga. Alright, dengan adanya objektif yang dimiliki para pasukan dari tim EVOS, mereka harus mengejar supaya RRQ tidak berada di dalam Perfect Turtle. Tapi Anavel, lihat dengan ujung tombak ada Perfect Turtle di tangan dari RRQ membuat Gold makin jauh. Dan surprise attack, happy birthday! Berhasil menangkap seorang Flavi di sana, menuju ke arah belakang dengan adanya Dawn. Flavi pun tumbang, Skylar is coming, dan Blazing Red from Skylar! Berhasil mendapatkan berat, 2 point kill hilang, berhasil membalikkan keadaan dengan ada 3.900 gold. Yap, dan itu dia Skylar yang sudah mulai ikut fight dan kita tahu bagaimana. Tapi ke Skylar, Anavel. Oke, Skylar masih mau lebih, membalikkan kembali keadaan dan hilang. Skylar dengan Cloud-nya bermain dengan sangat manis dan mungkin game ketiga tidak akan ada Cloud dari Skylar. 100% win rate dari Cloud Skylar memang bukan cuma sekedar data. Tapi kita bisa melihat bagaimana Lui untuk kali ini juga lebih leluasa. Ini ada banyak banget hero-hero teleportation seperti Luoi, bahkan Cloud sendiri dengan Battle Mirror Image. Jadi nggak heran rotasi dan connecting team fight-nya bakal kuat banget dari Oke, langsung RRQ. ditangkap oleh seorang Versik Fluffy. Gak bisa masuk lebih dalam lagi Profesor. Skylar pun tidak menggunakan Purify-nya. Padahal kalau tadi Fluffy berhasil mendapatkan Purify-nya, itu satu hal yang mahal ketika Lord selanjutnya. Ya tapi masalahnya Anavel juga nggak memiliki sisi yang pasti. Sehingga team fight akan terus terjadi seperti ini dan dominasi dari RRQ nggak boleh berhenti. Oke. Karena kalau Anavel levelnya sama kayak Versik, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dan Don. Kita tidak bisa pungkiri permainan EXP lane dari Don. Dengan adanya tadi permainan solo dan bahkan membuat Fluffy tertinggal 1 level. Luar biasa, cukup mengagetkan. Yap, dan tadi ada satu pick off yang terjadi ya. Vin-nya menghilang dan masih mencoba untuk bertahan dari EVOS Glory. Tapi masalahnya ini agak susah untuk bisa buka rumputan nih. 2 hero teleport yang bisa datang kemana aja juga, begitupun dengan Loi yang akan muncul. Ini buka visionnya mau gimana karena nggak ada Novaria, mereka nggak ada Grok juga. Ya makanya di-pick lah Leslie dengan tujuan ultimate snipe-nya untuk bisa membuka minimap. Dengan adanya satu celah agar nantinya entah itu diversion atau bahkan mungkin portal dari shortcutnya Chip bisa terdinai dengan mudah. Tapi ngomongin soal pemilihan item, aku suka pemilihan itemnya Versik. Dia langsung menuju ke toilet armor. Dia Respect tahu dia. lawannya adalah Leslie. Dan Leslie bisa didinai nih true damage critical-nya dengan menggunakan toilet armor tersebut. Mereka lepaskan Lord kali ini. Udah pasti. Udah pasti Anavel harus memilih menuju ke arah Purple. Tapi yang cukup mengagetkan adalah rotasi dari Vinci. Dia main backline-nya, dia mainin teleportnya. Itu cukup ngebuka rumput. Rumput adalah informasi yang dibutuhkan oleh pasukan RRQ supaya Clay bisa follow up. Makanya tepat kan kalau misalkan kita ngomongin Chip ya Vin sebenarnya orang yang sangat-sangat cocok untuk membawakan hero ini. Macro play udah kayak makanan sehari-hari dia soalnya. Oke, tapi nampaknya di sini Skylar terkena surprise the blast from Skylar. Berhasil membalikan kembali keadaan, mereka kehilangan Anavel. Lord bergerak dari bottom lane dan bahkan Versik membuat para pasukan dari tim EVOS mereka harus benar-benar standby. Untungnya di sini masih ada pasif dari turret. Yap, dan sekarang dari Lordnya sudah mulai berjalan juga. Walaupun ini masih belum Lord yang ter-enhance. 3 base turret yang tersisa 9.000 gold yang dipegang oleh RRQ Hoshi. Yang kali ini mendominasi cukup sulit untuk bisa dilawan oleh EVOS Glory. Oke, poking damage pun terjadi membuat Fluffy di depan sana berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dengan adanya Clay, Dead from Bokor, Fluffy penalti zone berhasil mendapatkan 3. Mundur ke arah belakang dengan depan sana Blazing Red from Skylar. Mengacak backline, mereka berhasil mendapatkan triple kill. Dead from Bokor mengamuk membuat backline para pasukan tim EVOS mereka kehilangan Nara. Dan mengamuk sekarang Pesia, gak peduli apapun yang terjadi. EVOS Glory mereka benar-benar sangat beruntung dengan tidak adanya minion wave yang terjadi di arah bottom lane. Wah, tapi ini bahaya, satu wave di tengah bakal kembali dikawal untuk base turretnya. Tapi sebentar lagi para pasukan EVOS akan muncul ke lane of Dawn dan mereka harusnya gak bisa one straight push. Mereka cuma bisa grogoti seluruh base turret yang membuat PS EVOS Glory ompong. Yap, tidak akan ada 3 base turret yang berdiri.
Sedangkan kita belum melihat impact dari Brans kali ini untuk bisa mendelivering damage karena Twilight Armor ini juga udah banyak banget bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Iya, Hero iya, late iya. game, ingat Hero Profesor. late game yang sangat-sangat membutuhkan item, tapi udah ada counter itemnya. Toilet Armor juga di tangan dari Don. Jadi Versik dan Don akan pede banget untuk ngebadanin semua damage dari Brans. Termasuk juga damage dari Annabelle yang begitu burst. Yap, dan kita masih belum ngelihat kombinasi dari Dreams ya. Iya. Dreamsnya dari tadi sebelum bisa membuat momen, dia udah babak belur duluan. Dan bahkan dia nggak bisa meng-cancel Blazing Duet Iya. dari Skylar. Purify. Ini seolah-olah membuat Skylar dengan Cloud-nya bener-bener no counter. Oke, ternyata kali ini pergerakannya agak kurang maksimal. Tapi namanya juga cek info kan ya. Cek info. Cek info aja di arah top lane. Oke, tapi kali ini Windtalker selesai buat Skylar. Akan semakin mengerikan lagi nantinya attack speed yang akan bisa disumbangkan sembari juga menunggu 20 detik lagi menuju ke arah Lord yang selanjutnya akan segera muncul. Dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory. Iya, masalah- Selain menunggu. Masalahnya adalah power clear dari EVOS Glory ini single target. Iya. Karena kita tahu sendiri, Leslie bukan tipikal hero yang emang ditugaskan untuk melakukan defense. Dia biasanya adalah tipikal hero yang mau menangin match up di early game. Apalagi ketika lawannya adalah Cloud. 11.000 gold difference tidak boleh kita lupakan. Terlalu jauh dan bahkan lihat Skylar 11.000 gold perbandingan dengan adanya Brans 6.900. Terlalu jauh gold difference kali ini seperti di game yang pertama. Iya, tapi ini kayaknya lebih nyekek lagi sih. 11.000 soalnya. Tadi kalau kita lihat perbandingannya adalah 8.000. Stay di 8.000 dan mungkin baru di end game-nya. Yap. Agak-agak sedikit ada gap. Tapi sekarang ini benar-benar konsisten. Aha. Gap goldnya nggak berubah dari RRQ Hoshi. Mereka mendominasi hampir semua lini. Dan sayangnya kalau lagi keadaan tertekan gini, siapa yang mau dikasih farming? Bransnya atau Annabelle-nya? Mereka sama-sama membutuhkan item, mereka membutuhkan juga dari segi level. Oke, Jadi susah siapa yang berkorban. respect item kita lihat dimiliki oleh sosok seorang Skylar nampaknya di sana. Dengan Blade Armor, Magic Blade Armor. Magic Blade dan bahkan menunjukkan Rose Gold Meteor kah? Harusnya. Harusnya sebentar lagi. Tapi dengan adanya kondisi 3 wave terdorong secara bersamaan. Dan bahkan Finn di sana terdeteksi Annabelle tampaknya Fluffy hilang. Tidak bisa terbentuk. Skylar, Purify Gaming save the day for this time. Brans hanya bisa memberikan poking damage. Bertahan dengan adanya semua jalan yang free. Menaikkan stacknya terlebih dahulu. Dan Blazing Duet Cloud Skylar! Meredakan backline. Dan base-nya RRQ memaksa ke game yang ketiga. EVOS dibuat menuju ke game yang ketiga. Ini berbahaya. Oke, dan RRQ Hoshi membuktikan ini adalah derby klasik. Tidak akan ada 2-0 untuk EVOS Glory. Menyamakan keadaan dan memaksa ke game yang ketiga. Wah, ini Luoi apakah akan tetap menjadi jawaban dari RRQ Hoshi? Karena di 2 game kita melihat impact-nya memang sangat berbeda. Di game yang pertama ke-deny, game kedua mereka jauh lebih optimal. Dan hal tersebut yang membuat RRQ Hoshi unggul sekali di game kedua kali ini. Total rotasi cepat ini dibawakan dari Luoi Chip ditambah lagi Cloud 100% dari Skylar. Masih nambah berarti ini ya. Saya orang yang paling jarang setuju dengan Profesor KB, tapi memang data berbicara 100% Cloud from Skylar. Yes, bahkan ketemu dengan adanya match up lane atau counternya di laning aja itu nggak membuat dari Cloudnya Skylar tuh terluka gitu loh. Menorehkan lagi atau mungkin rapor merah untuk 100% win rate-nya itu nggak semudah itu. Saatnya saya kembali ke season 11. Apa tuh? Dicari Oke. counter Cloud Skylar dengan win rate 100%. Ketemu Mino, ketemu Leslie, nggak ke counter sama sekali. Dan bahkan kita lihat, ini adalah derby klasik. Selalu ada kejutan Ya. yang bahkan kita bisa bilang tidak pernah kita duga-duga kalau bahkan game ketiga ada untuk RRQ. Oke. Karena memang EVOS sekuat itu. Setuju. Tapi RRQ ternyata membuktikan karena pride yang tidak mau tergores mereka bawa ke game yang ketiga. Iya, dan rotasi cepat itu yang nggak bisa dihalau. Dan Jawaban dari sayangnya 2 hero farming sih. Iya. Tapi kalau ngomongin hero farming, itu kayaknya nggak bakal kalah-kalah banget kalau seandainya tadi nggak ada yang namanya team fight besar secara paksa Betul. di arah top lane tadi. Masalah utamanya ketika di top lane ternyata Annabelle-nya juga mungkin salah movement dan itu ditangkap oleh Clay dengan menggunakan dispersion rotation combo. Deden from Bogor become MVP untuk di game yang kedua. Mungkin sudah lama wajahnya tidak muncul, tapi ternyata ini dia Deden from Bogor. Wah, ini dia Luoi M3 World Championship. Very hungry to be a champion. Karena Clay kali ini kembali menjadi player of the game. Apalagi ditambah
dengan Necklace of Durance jawaban agar heal dari Minotaur nggak begitu optimal. Yap, dan sebenarnya build utility banget ya. Enchanted, Necklace of Durance, dia punya Bloodwing juga untuk nambahin shieldnya lagi, plus Winter untuk makin dirinya super safety. Tapi memang dengan 7 poin kill yang ditorehkan juga Loi dengan hero-hero yang ya bisa dibilang juga tabrak gaming kan. Iya. Itu makin mudah lagi untuk bisa membuat kombinasi dari dispersion dan rotationnya. Apalagi dia main Rapture. Untuk ngelakuin poke atau burst damage karakteristik kayaknya bukan hal yang sulit. Yap. Jadi ada satu adaptive penetration lagi yang membuat kekuatan dari Luoyi bertambah. Tapi nggak cuma itu, lihat sinerginya bagaimana Don dan juga Clay yang bekerja sama. Walaupun mungkin Clay menjadi pundi-pundi first blood, tapi setidaknya tidak keluar flicker. Itu yang paling penting dari early gamenya. Sehingga membuat Teamfight Turtle yang pertama benar-benar dikendalikan oleh Clay dan juga Don. Sehingga chain CC-nya benar-benar bekerja dengan sangat-sangat maksimal. Ini dia combo Luoyi dan juga combo Arlot. Yang kita sendiri, mungkin originalnya memang ada dari Onyx Philippine. Tapi dimaksimalkan dengan role yang berbeda. Karena biasanya Arlotnya bakal ditaruh di roam. Tapi kali ini di XP lane. Dan kita tahu sendiri, sebagai XP laner, dia lebih mumpuni karena level dan juga mungkin itemnya lebih mudah didapatkan di early game. Dan ini siapapun yang turut pegang ya. Sebenarnya banyak momen Fluffy coba untuk balikin keadaan, tapi sayangnya itu gak ada yang bisa yang menghentikan laju dari Skylar. Gimana? Dia tabrak ke depan, belakang yang diacak-acak. Dan kalau kita ngomongin soal early game, ya early game terlalu dominan. Jadi emang itulah yang menjadi pembeda untuk bagaimana tim RRQ Hoshi bisa melumat habis gamenya. Game ketiga, derby klasik. Yang tentunya apakah akan ada cerita juga yang berbeda. Semenjak kita melihat berkali-kali RRQ Hoshi selalu lebih unggul di regular season. Dan terakhir kali EVOS Glory atau EVOS Legends itu menang. Cuma di season 10 regular season, leg yang pertama. Wow, tapi apakah ini akan mengulang luka lama seperti di leg 1, 2-1 untuk RRQ Hoshi? Tapi bedanya kalau di leg yang pertama RRQ Hoshi menangin game pertamanya loh. Wah, Iya kan? ya berarti comeback lagi ya. Let's Apakah see. akan di reverse sweep kali ini? Makanya let's see apa yang akan terjadi di game yang ketiga. Derby klasik memang selalu asik untuk disaksikan. Kacau. Memang derby klasik ini dua tim yang tidak pernah bisa putus. Selalu punya koneksi, Ya, pride, ya. rivalitasnya tiada hentinya. Dan aku mau ngomongin item dulu nih, soal toilet armor. Ini dia juga jawaban buat teman-teman yang mungkin ketemu sama Leslie, ketemu sama tipikal-tipikal hero yang burst Novaria. damage-nya tinggi, Novaria, Aldos late game. Silahkan gunakan toilet armor. Karena semua damage yang masuk dalam bentuk magic, physical, true damage akan ke-deny hingga maksimal di 800. Dan itu untungnya belum di patch terbaru sih. Kalau di Project Next soalnya setauku toilet armor tuh bakal jadi item pasif. Jadi nggak ada cooldown lagi. Kalau sekarang kan cooldownnya 5 detik. Iya. Jadi 5 detik setelah ditembak, dia bisa nerima damage ribuan. Tapi nanti di next patch-nya dia Itu. bakal jadi pasif. Laku tuh. Laku pasti, Laku. laku Laris banget. ya. Itu laris. Itu tank jungle makin merajalela harusnya. Dan bahkan tadi aku lihat si versi ini bikin ke arah toilet armor itu di Item early. kedua. Iya, di early Dia bikin Guardian Helmet, dia langsung bikin Twilight. Dia respect sekali di situ. Dia nutup banget damage dari Brans. Dan lihat the carry-nya lagi-lagi. Clay yang benar-benar mentorehkan banyak sekali damage. Makanya aku bilang kan dari game yang pertama, Ul. Ini bukan tanpa alasan the carry kita melakukan dealing damage yang paling banyak di game yang pertama. Padahal EVOS Glory yang unggul. Dan terbukti di game yang kedua. Dia bahkan menjadi player of the game. Dibantu juga dengan Rich Guy dari Skylar. 941 gold per minute by UBS Gold. Oke, cukup tinggi ya, karena memang free farm juga. Nah itu, landing yang mungkin harusnya bisa ditekan sama EVOS Glory tidak berjalan sesuai rencana mereka. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana Skylar ini free farm dan masuk ke dalam fight di waktu yang tepat. Delivering damage yang besar juga, tapi mungkin itu di mid to the late game. Tapi dari early-nya kita tahu bagaimana juga untuk Clay. Ini terus-terusan megangin siapapun yang ada di depan, terutama Fluffy sih. 0 Turtle, 0 Lord, dan 0 Turret. Yap, dominasi Damage banget. turret ini juga aku tidak bisa hitung secara ini valid 294. Karena Satu hit.